lontaran jawaban-jawaban kita yang harusnya seutuhnya, bukan di-cut. Ini menurutku nilainya tidak full gitu. Contoh kayak Pak Meta yang saya tonton, ya kan, Pak Meta mengatakan itu full, itu harusnya aku narasi seperti ini gitu. Ternyata itu di-cut. Mungkin ini menurut saya ini lah, kenapa seperti ini? Kenapa jawaban-jawaban Pak Meta itu di-cut semua? Aku ngerti kenapa. Ya kalau memang hasilnya ada 2 jam itu, ya 2 jam tampilkan. Kenapa harus 1 jam 20 menit? Kenapa harus di-cut jawaban-jawaban Pak Meta? Ini menurut saya yang menjadi aku pelajarin. Padahal jawaban-jawaban Pak Meta itu is the best. Tentunya sangat kena. Aku yakin Pak Meta jawabannya itu pasti kena. Tetapi itu di-cut. Nah, memang kalau di seorang yang memiliki channel YouTube, ya kan, untuk dia beranggapan, yuk kita naik ke channel gue segala macam penginjilan, kenapa jawabannya harus di-cut? Ini nggak habis pikir saya, gitu loh. Jadi bukan saya tidak setuju kita naik panggung ke sana untuk pengkabaran Injil, tetapi harusnya yang 2 jam utuh. Jangan di-cut. Karena aku yakin Pak Prof juga narasinya nggak mungkin lah narasi liar. Ya, jadi gini CB, bukan saya membela ya, tapi tujuannya dia memang kalau merayu Elia untuk hal-hal yang keuntungan bagi dia, kemudian ada dipotong ya, itu bagi saya memang itu haknya dia juga. Karena dia juga tidak mau dipanggil diinterogasi gitu kan. Dengan Elia aja dia udah berpikir gitu. Nah, pengabaran kita yang terpenting adalah Profesor Metatron di situ menjawab semuanya dengan tidak membutuhkan framing baru juga, itu tidak jadi masalah. Yang terbaik adalah penginjilan di situ. Ya, tergantung penyerangannya itu nanti kita ngatur di sini, itu bukan jadi masalah. Yang terbaik adalah ketika waktu setiap pertanyaan dari Bang Metatron itu dijawab tidak ada dalam kitab. Ya, yang penting jangan dipotong hal-hal seperti itu. Terkait dengan ada narasi tambahan bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan suatu hal yang bertentangan dengan itu semua, sebenarnya ada. Tapi itu menjadi juga ya, itu menjadi dampak ya, itu menjadi polemik juga. Ya, saya kira demikian. Tapi begini teman-teman, kita nggak perlu mempermasalahkan mereka memotong kayak mengapa mereka, kayak itu urusan mereka lah itu. Kita sudah menyampaikan kebenaran itu. Kita sudah jujur dalam diskusi. Kita sudah memberitahu apa yang sepatutnya harus kita beritahu. Dalam podcast yang pertama, semua ucapan saya syukurnya tidak ada yang dipotong. Tapi untuk yang kedua saya nggak tahu. Mungkin Prof Meta tahu secara psikologi itu bermakna apa. Saya yakin beliau tahu itu. Dan kita pun pasti tahu itu. Tapi yang penting begini. Sejak era para rasul itu sudah terjadi, di mana pewartaan mengenai kebenaran itu selalu mendapat ketidakadilan di kalangan orang-orang yang tidak percaya. Pasti mereka berpikir bahwa hal ini menjadi ancaman bagi orang-orang tertentu. Ada orang-orang yang dirugikan, ada orang-orang yang diuntungkan dengan motivasi yang salah pula. Jadi kita nggak perlu heran. Ada yang mempertahankan jati dirinya, ada yang mempertahankan kantongnya, ada yang mempertahankan banyak hal, mengorbankan kebenaran demi semuanya itu ada. Prioritas orang itu beda-beda. Kalau kita telah memprioritaskan Injil salib untuk diberitakan, itu sudah kita lakukan. All done, all good. Tapi kalau kemudian orang memotong-motong itu, orang menyalahgunakan itu urusan mereka. Yang penting kita sudah jujur dengan semuanya itu. Gitu. Memang tapi kalau berbicara, berarti apakah kanal-kanal podcast itu menjadi wadah yang efisien dan efektif untuk penginjilan? Saya kira tidak. Saya setuju dengan Christian Prince dalam hal ini. Tetapi ini menjadi pintu untuk membukakan mata semua orang bahwa kebenaran itu harus sustainable. Kebenaran itu tidak akan mati. Buah yang busuk itu akan jatuh sendiri. Kalau yang benar itu akan tetap benar.
Jadi kita tuh nggak perlu melakukan semacam tindakan-tindakan yang seolah-olah kita itu selalu mengkonfirmasi apa yang kita sampaikan. Itu tidak perlu. Yang penting kita udah jujur, kita udah sampaikan apa yang ditanya, kita sudah tangkis apa yang dituduhkan. Kalau kemudian itu dipotong-potong, ya saya nggak menuduh siapapun ya, tapi kalau memang itu terjadi, ya sesuatu yang licik itu akan mendapat tempatnya. Itu aja. Itu Tuhan kita aja, Yesus Kristus saja diperlakukan demikian. Kebenaran yang dia sampaikan disalahpahami orang Yahudi. Yesus itu mati tersalib oleh karena kesalahpahaman loh. Dia disalahpahami menghujat Allah, dia disalahpahami sebagai Mesias. Rasul Paulus berdebat dengan orang-orang Athena. Rasul Paulus juga dipenjara. Itu karena apa? Karena ketidakterimaan orang-orang pada masa itu terhadap kabar yang ia bawa. Itu Rasul Paulus. Artinya apa? Ketidakadilan, perlakuan yang tidak adil kepada kebenaran yang kita suarakan itu sudah sejak zaman purbakala, bukan sejak sekarang. Kita nggak perlu heran dengan itu. Tapi lihatlah, sejak purba, kebenaran itu tetaplah kebenaran sampai sekarang. Apa yang diajarkan oleh para rasul tetap kita warisi sampai sekarang. Artinya, meskipun kebenaran itu diperlakukan dengan tidak adil di zaman dahulu, tapi nyatanya sampai sekarang masih tetap bertahan. Demikian juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Santai saja, nggak perlu panik. Tapi kalau saya melihat ini tidak cocok menggunakan kata cut atau potong tadi itu, lebih cocok menggunakan kata sensor. Ya, kenapa? Karena saya yakin jawaban Pak Prof yang menyinggung ajaran kita mesti nyadar karena kita minoritas. Pak Metatron ya. Bang Meta sendiri saja waktu hadir di situ saja tidak mendapatkan keadilan loh. Ya kan? Itu apapun itu ya, kita harus tahu bahwa kita itu udah bukan jadi masalah ya. Yang penting kemuliaan Tuhan ya, tendensinya di situ ya. Apa yang kita lakukan di sini bukan untuk menyenangkan hati semua orang, tetapi hati Tuhan lah ya. Kita harus tahu bahwa semua orang itu tidak bisa kita senangin juga ya. Tidak juga semua orang menyenangkan hati kita kok ya. Tapi apa yang dia lakukan, dia sudah berani untuk memutarkan itu, kita harus apresiasi dong. Daripada di hold terus. Ya, silakan Bang. Ya itu saya cuma nyampaikan, cepat atau lambat Injil harus diberitakan buat bangsa kita ini. Kalau ada momen seperti itu ya kita gunakan semaksimal mungkin. Benar. Itu mau mereka sensor kata-kata kita, mau di-cut. Ya aku juga sih kecewa ya. Tapi ya ini kita jadikan ini bukan untuk sekedar entertainment, tapi buat kemuliaan Tuhan juga kan. Kalau bangsa ini selamat kan ya kita juga bangga juga dong. Tuhan Yesus kan bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kita lakukan ini bukan kristenisasi, bukan hanya kristenisasi, dan bukan sekedar apologetisasi, tapi kebenaranisasi. Kan? Kalau kita sesuai diamkan kebodohan adalah suatu kejahatan. Kalau kita tahu kebenaran ya kita kasih tahu ke orang lain, kita informasikan. Gitu. Iya. Itu sih, karena Bang. itu kejahatan ya kan Bang. Kalau kita ngomong segala sesuatu itu kebenaran, tetapi kita mendiamkan kebenaran itu kejahatan. Tapi itu ya, segala sesuatu itu kalau kita berpikir positif, sebaiknya ya positif dulu ya Bang Meta ya. Kita tidak perlu intinya lewat dia kebenaran firman Tuhan itu tetap dipermuliakan sih. Saya dulu kalau memang dia terkait dengan saja itu pribadi masing-masing. Dia mau cuan, biar Tuhan yang tahu. Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang ada di depan mata. Betul, itu saya setuju. Kita gini. Kita